Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah Pakem Matematika, yang mana pada pertemuan yang kedua ini adalah akan membahas tentang hakikat pakem, ya. Jadi pakem itu adalah merupakan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, gitu ya. Pilar pakem yang pertama adalah pembelajaran aktif. Yang dimaksud pembelajaran aktif di sini adalah dalam suatu pembelajaran itu adalah berpusat pada siswa, gitu ya. Jadi siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran kreatif yang kedua yaitu pembelajaran yang menstimulasi siswa untuk mengembangkan gagasannya dengan memanfaatkan sumber belajar yang ada, gitu ya. Jadi strategi mengajar untuk mengembangkan kreativitas siswa itu adalah antara lain yang pertama adalah memberikan kebebasan pada siswa untuk mengembangkan gagasan dan pengetahuan baru. Jadi di sini siswa diberi kebebasan untuk mengembangkan gagasan, ya, gagasan. Jadi kalau misalkan pembelajaran matematika itu siswa diberikan kebebasan untuk menemukan ide, ya, untuk menyelesaikan suatu masalah matematika dengan caranya sendiri, gitu loh. Itu namanya kreatif. Tidak harus sama persis dengan contoh yang diberikan oleh guru. Kemudian bersikap respect dan menghargai ide-ide siswa lain, gitu ya. Artinya apa? Bahwa di sini baik antara guru dan siswa, gitu ya, terutama adalah guru menghargai atau respect, gitu ya, terhadap ide-ide yang dimunculkan oleh siswa. Begitu juga antara siswa dengan siswa, gitu ya. Kemudian penekanan dan pada proses bukan penilaian hasil akhir karya siswa. Di penekanan pada proses bukan penilaian hasil akhir karya siswa. Artinya apa? Bahwa dalam proses pembelajaran itu lebih menekankan pada proses, ya, proses untuk berpikir, proses untuk menyelesaikan suatu masalah, dan bukan hanya penilaian hasil akhir saja, gitu ya, yang diutamakan. Di sini artinya proses lebih ditekankan daripada hasil, begitu. Dan berikutnya adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggugah kreativitas siswa, ya. Seperti pertanyaan mengapa, pertanyaan bagaimana. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan terbuka yang memunculkan banyak ide dari siswa, gitu ya. Pendapat dari siswa, gagasan dari siswa yang dalam hal proses pembelajaran maupun dalam menyelesaikan masalah matematika, seperti itu. Pembelajaran yang efektif, ya. Yang dimaksud pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang menghasilkan apa yang harus dikuasai siswa. Jadi apa yang disampaikan guru kemudian dimengerti dan dipahami serta dikuasai oleh siswa. Berarti efektif, gitu ya, tercapai apa yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pembelajaran yang menyenangkan, yaitu suasana belajar dalam keadaan gembira. Di sini bukan berarti dalam belajar itu adalah dengan menyanyi dan sebagainya. Yang dimaksud pembelajaran yang menyenangkan itu adalah siswa tidak tertekan, ya. Siswa tidak tertekan, siswa tidak takut, siswa hatinya itu gembira, senang, semangat, begitu ya. Mempunyai kebebasan untuk menyampaikan ide dan sebagainya, sehingga siswa itu tidak tertekan, gitu ya, dalam proses pembelajaran di kelas, ya. Model pembelajaran, ya, jadi untuk menunjang dari pembelajaran pakem itu adalah dengan menggunakan model-model pembelajaran, gitu ya. Jadi model pembelajaran itu adalah mempunyai makna yang lebih luas dari suatu strategi, metode atau prosedur, ya, di mana dalam suatu model pembelajaran itu melibatkan metode, strategi, prosedur, gitu ya. Dan salah satu karakteristik dari model pembelajaran itu adalah adanya sintak, ya. Sintak atau langkah-langkah dalam suatu pembelajaran, gitu. Nah,
model pembelajaran matematika yang dapat mendukung pembelajaran pakem antara lain yang pertama adalah model pembelajaran langsung ya. Model pembelajaran langsung itu pembelajaran lebih berpusat pada guru ya, tetapi tetap harus menjamin terjadinya keterlibatan dan interaksi siswa gitu ya. Kemudian hal yang muncul dalam pembelajaran langsung karakteristiknya itu adalah pengetahuan deklaratif ya dan pengetahuan prosedural ya. Jadi kalau pengetahuan deklaratif itu adalah pengetahuan tentang sesuatu. Di sini artinya guru menjelaskan tentang konsep matematis. Contohnya misalnya bilangan bulat itu adalah suatu bilangan ya yang terdiri dari bilangan bulat positif, kemudian 0 dan bilangan bulat negatif. Nah, misalnya seperti itu. Jadi pengetahuan ya. Contoh yang lain misalnya bilangan prima itu adalah suatu bilangan yang faktornya itu 1 dan bilangan itu sendiri. Misalnya seperti itu. Itu adalah contoh-contoh dari pengetahuan ya. Dan pengetahuan prosedural di sini adalah pengetahuan mengenai bagaimana orang melakukan sesuatu. Jadi ketika seorang siswa gitu ya menyelesaikan suatu masalah dalam matematika, maka ada suatu tahapan-tahapan yang harus dilakukan gitu ya, atau ada prosedur-prosedur atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah gitu. Itu namanya pengetahuan prosedural. Sekarang yang kedua adalah model pembelajaran kooperatif yang mungkin kita sering mendengar ya, pembelajaran kooperatif dan sekarang sudah banyak diterapkan di setiap tingkat pendidikan ya, mulai dari pendidikan dasar atau pendidikan usia anak dini sampai pendidikan tinggi seperti itu ya. Pembelajaran kooperatif itu sendiri adalah merupakan suatu model pembelajaran yang mana menekankan pada kerjasama antar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi lebih berpusat kepada siswa daripada berpusat pada guru ya. Student center learning gitu ya. Jadi ada kerjasama antar siswa dalam menyelesaikan suatu masalah, bukan individualis. Ciri-cirinya yaitu untuk menuntaskan materi belajarnya, siswa-siswa belajar dalam kelompok secara kooperatif. Jadi biasanya dalam proses pembelajaran yang menggunakan pembelajaran kooperatif itu dalam menyelesaikan materi atau menuntaskan materi itu dibuat kelompok-kelompok gitu ya. Dan kelompok-kelompok itu harus heterogen gitu ya. Jadi kemampuan tinggi, sedang dan rendah. Tujuannya apa? Dengan kelompok heterogen itu nanti ada diskusi gitu ya. Jadi yang kemampuan tinggi mungkin memberikan penjelasan kepada kemampuan yang di bawahnya gitu loh ya. Jangan kemampuan di bawah mungkin ada tempat bertanya ya pada kemampuan yang tinggi seperti itu, sehingga ada saling membantu. Jika dalam kelas terdapat siswa yang terdiri dari berbagai ras, suku atau budaya gitu ya, agama dan sebagainya, maka di dalam satu kelompok itu harus heterogen ya. Mungkin sukunya tidak harus Jawa semua, misalkan kalau suku berbeda berarti harus dalam satu kelompok itu harus heterogen ya, sukunya berbeda, budayanya berbeda, jenis kelaminnya berbeda, tidak laki-laki semua gitu ya, tidak perempuan semua seperti itu. Jadi ada heterogen ya, bersifat heterogen ya. Jadi seperti itu. Tujuannya apa? Biar bisa saling berbagi, bisa saling berdiskusi gitu, tidak kesukuan atau mungkin tapi mereka bisa berbagi gitu ya, bisa bekerja sama gitu. Kemudian penghargaan lebih diutamakan pada kerja kelompok daripada perorangan. Jadi biasanya dalam pembelajaran kooperatif itu ada penghargaan yang diberikan oleh guru gitu ya, pada kelompok daripada perorangan gitu. Jadi penilaiannya pun penilaian kelompok gitu ya. Nanti
ada penilaian kelompok, ada penilaian individu. Penilaian kelompok itu nanti yang dikerjakan secara kelompok nanti dibagi nilainya sama, berarti kalau kelompok, kalau individu nanti berarti secara individu tersendiri gitu. Tipe-tipe model kooperatif ya. Di model kooperatif itu banyak ya sebenarnya. Ini salah ada beberapa contoh yang saya berikan dan nanti teman-teman bisa mencari yang lain gitu. Misalkan tipe student team, achievement division atau dikenal dengan STAD, tipe jigsaw, tipe investigasi kelompok, tipe pendekatan struktural dan lain-lain. Ya, banyak sekali sebenarnya. Ini hanya beberapa contoh yang saya tampilkan di sini, tapi teman-teman bisa mencari contoh yang lain. Untuk yang terakhir, tugasnya adalah membuat makalah tentang implementasi pakem dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. Jadi teman-teman mengimplementasikan ya, membuat RPP begitu, kemudian ada model pembelajaran di dalamnya ya, kemudian nanti seperti apa gitu ya, implementasi pakem yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan dalam kelas gitu. Tentu itu direncanakan ya, materinya bebas, nanti tugasnya dikumpulkan lewat Sunan, aplikasi Sunan gitu ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.